Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may akan mudah menerimanya dan hidayah akan kita dapatkan, karena tidak semua orang, tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW dan para anbiya sebelum Rasulullah selalu berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon meminta hidayah dari Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Selalu meminta jalan yang lurus. Karena yang nama hidayah itu harganya mahal. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Idza ajalhum fala taqdimu sa'atan wa la ta'khir. Ketika ajal kita ini sampai pada diri kita, tidak akan kita mungkin untuk kita dahulukan sesaat atau kita akhirkan sesaat. Hidayah ketika sampai kepada seseorang kemudian mengakhiri kehidupan seseorang, maka kita termasuk dalam kematian husnul khatimah. Inilah cita-cita kita, cita-cita seorang manusia, cita-cita seorang mukmin dalam mengakhiri kehidupannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita tumbuh kembangkan hidayah ini, jangan sampai hilang dalam hati kita. Apakah bisa hidayah itu hilang dalam diri kita? Bisa. Dalam sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka hafal dengan Al-Quran, yang sering berjuang dengan Rasulullah SAW, mereka banyak, atau ada sahabat yang murtad pada akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Mari kita jaga hati ini dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada hal-hal yang mengganggu. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari kekhusyuan kita, kehormatan kita dalam mengkaji ilmu. Kita lanjutkan dalam menjaga hati yang hidup ini. Rasulullah SAW selalu menjaganya dengan istighfar agar hatinya itu lembut, agar hatinya mudah menerima sebuah kebenaran. Dalam sabda Rasulullah SAW, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inna tubu ilallah mi'atun marah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, sesungguhnya aku Rasulullah SAW, tubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mi'atun marah, 100 kali dalam satu hari. Manusia agung, manusia mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hatinya agar terus selalu hidup dengan beristighfar 100 kali untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang manusia itu melakukan sebuah kemaksiatan, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Usul Salasah, seorang manusia melakukan kemaksiatan akan tertanda noda hitam. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka cermin yang ada noktah yang noda hitamnya akan bertambah. Kalau tidak segera dihapuskan noktah tadi, noda hitam tadi, maka noktah akan mengeras dalam cermin tadi dan susah dihapuskan. Maka segeralah tatkala kita melakukan sebuah pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala,
atau melakukan kemaksiatan, marilah kita segera bertobat kepada Allah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjaga hati kita agar selalu kita mudah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar mudah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah jenis hati yang sakit. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum adzabun adzim. Hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu dalam hatinya dan azab yang pedih baginya. Siapakah mereka yang berhati sakit ini? Kalau dalam sejarah dicontohkan bagaimana seorang munafik Abdullah bin Ubay dalam secara fisik seperti orang Islam. Mereka sholat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka beramal soleh bersama Rasulullah dan sahabat. Mereka berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat. Namun dalam hatinya mereka sangat mendengki, iri kepada Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melukiskan mereka ketika mereka itu sholat kusala wa ria'an. Mereka akan malas dalam melakukan sholat dan ingin mendapat pujian dari manusia, ingin dilihat oleh manusia agar dia seperti orang sholat. Inilah fi qulubihim marad, hatinya yang sakit. Dia akan susah dan akan berat untuk melakukan sholat, dan dia ingin sekali mendapat pujian dari manusia. Kalaupun ingat dikir pada Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzikrullahi qalilan." Sangat sedikit sekali mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang munafik, orang yang hatinya sakit, tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati-hati yang seperti orang munafik ini menghinggapi diri kita. Kita sholat terasa malas sekali, terasa berat sekali. Inilah dihinggapi oleh hati-hati yang berjenis munafik tadi. Hati yang sakit karena dia memang sangat berat sekali, dan dia tidak peduli dengan hatinya karena hatinya lagi sakit. Kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya itu, dan tambah berat dalam melakukan hal-hal kebaikan, bahkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati sakit ini dijauhi dari kita. Mari kita hidupkan hati kita agar kita ini bisa selalu berbuat amal soleh, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan membutuhkan motivasi, pendorong yang kuat. Hati kita harus sehat, hati kita harus mendorong gerakan-gerakan dalam tubuh kita untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Sayang dan sungguh sayang ketika bulan Ramadan tiba, kita sedikit sekali amal, padahal pahala amal di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi pegangan kita. Makanya sayang kalau kita tidak optimalkan di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis hati yang ketiga yaitu hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala dalam firman surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adabun adim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Imam Qatadah dalam tafsir Kasir menyatakan bahwa syaitan telah menguasai mereka karena mereka telah menaati perintah-perintah dari syaitan. Allah menguji mati hati mereka dan menguji mati pendengaran mereka, serta menguji mati pandangan mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat mendengarkan dan tidak dapat memahami serta berpikir atas kebesaran ayat-ayat Allah. Sukmun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ditutup, mereka seperti tuli, mereka tidak, hatinya keras karena hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini, tidak akan mungkin hidayah didapatkannya. Dan kematian ketika pada saat ini sangat logis sekali, pasti akan mendapatkan su'ul khatimah. Jangan sampai kita dalam menghadapi kehidupan ini kemudian mengakhiri kehidupan kita dengan su'ul khatimah. Kita berlindung, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghidupkan hati kita, supaya kita bisa beramal soleh. Kalau hati yang mati, tidak akan mungkin dia bisa bergerak. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan bagaimana orang-orang kafir. Kalau orang kafir yang ditutup hatinya tadi, mau diberikan peringatan bagaimanapun juga, dia tidak akan menuruti perintah dari Allah. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tidak akan mungkin bisa beriman kepada Allah karena mereka mati hatinya. Ada sebuah cerita di mana di sebuah pasar yang banyak orang muslim berdagang di situ. Dalam suatu riwayat, Ibrahim bin Adam atau dikenal dengan Abu Ishaq berjalan di pasar Basyar. Kemudian orang-orang pedagang mengerumuninya. Saya bertanya kepada Abu Ishaq, "Wahai Abu Ishaq, sudah sejak lama kami memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah telah berfirman dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian." Dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Seorang ulama Abu Ishaq kemudian menjawab pertanyaan dari para pedagang ini. Hal itu dikarenakan hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Hati para pedagang, hati kaum muslimin pada saat itu telah mati dengan 10 perkara. Apa 10 perkara itu? Yang pertama adalah kalian ma'rifatullah, kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Adzan kumandang, kalian masih berdagang. Ayat-ayat Allah dilantunkan, tidak bergetar dalam hati kalian dan tidak menambah sebuah keimanan kalian. Kalian mengakui mencintai Rasulullah SAW, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Mereka paham bahwa Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan membawa risalah dan sunnah-sunnahnya. Tapi mereka tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya. Bahkan mereka memilah-milah sunnah-sunnahnya. Ketika menguntungkan mereka, maka mereka akan memakainya. Namun tatkala tidak menguntungkan mereka, akan dibuangkan risalah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Ketika sunnahnya Rasulullah kita buang, ketika risalahnya Rasulullah kita campakkan. Kalau memang kita ingin cinta kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah, ambillah Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, tidak dipilah-pilah. Risalah Rasulullah SAW banyak, tetapi tidak perlu kita pilah-pilah. Kita terima dan kita jalankan. Demikian arti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata Abu Ishaq, kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isi kandungannya. Kita mentadaburi Al-Quran, kita mentilawah Al-Quran, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Al-Quran, namun tidak menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran banyak mengandung hukum-hukum, banyak mengandung petunjuk-petunjuk kehidupan, banyak mengandung berbagai pelajaran-pelajaran yang harus diterapkan dan dijalani oleh kaum muslimin. Namun banyak sebagian orang hanya sebagai lipstik saja Al-Quran untuk mempertanda dia adalah seorang muslim. Tetapi bukan itu tujuannya. Ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana output dan hasil dalam membaca Al-Quran itu, kita harus mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Selanjutnya kata Abu Ishaq, ketika ditanya oleh orang-orang di pasar tadi, yang keempat, kalian sangat banyak diberi nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian tidak mensyukurinya. Berapa banyak orang yang mendapatkan harta dalam kasat mata, punya rumah, punya mobil dan segala-galanya harta, namun rumah yang dimilikinya, mobil yang dimilikinya, atau mungkin pangkat yang dimilikinya tidak memberikan suatu kemaslahatan bagi umat, karena kita tidak mensyukuri dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali orang-orang yang diberikan nikmat harta, diberikan nikmat jabatan, justru mereka melanggar dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta seperti ini tidak menyelamatkan kita di akhirat nanti, justru menjerumuskan kita di neraka. Maka kata Abu Ishaq, ketika kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti syukur, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, bahwa meningkatkan amal-amal soleh kita dan menyempurnakan amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan menambahkan amal-amal soleh yang belum kita kerjakan. Artinya bahwa syukur itu implikasinya adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang, maka rasa syukur kita kepada Allah pun akan berkurang. Kemudian Abu Ishaq menjelaskan kembali, kalian selalu mengatakan bahwa setan itu musuh nyata, tetapi kalian mengikuti langkah-langkahnya. Setan membisikkan ke telinga-telinga manusia
banyak godaan-godaan, dan bahkan mengajak hal-hal yang menjauhi dari ayat-ayat Allah. Namun kita mengikuti langkah-langkah dengan menyendirinya kita di tempat-tempat yang sunyi, bukan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena kita memikirkan dunia, memikirkan bagaimana perangkap setan. Inilah langkah-langkah setan yang sering dilakukan oleh manusia itu tadi. Kemudian Abu Ishaq menjelaskan kembali yang keenam, kalian mempercayai surga itu ada, tetapi kalian tidak berbuat amal untuk mengantarkannya ke sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang alim Abu Ishaq ini menjelaskan bahwa kita tahu dan paham bahwa surga itu pasti ada, namun jarang sekali dan sedikit sekali kita menyiapkan atau berbuat amal-amal yang bisa mengantarkan diri kita untuk masuk surga, dan lebih cenderung kepada kita cuek terhadap diri kita agar kita bisa masuk surga. Kemudian selanjutnya Abu Ishaq menjelaskan, kalian mempercayai neraka itu ada, tapi kalian tidak lari dari panas siksanya. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ishaq menjelaskan bahwa beliau yakin bahwa yang bertanya meyakini bahwa adanya neraka, namun mereka tidak berusaha untuk lari dari panas siksanya. Mereka justru berbuat maksiat, mereka justru berbuat pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan yang harusnya jujur, tapi ditipu daya dengan memperberat timbangan dan sebagainya. Ketika ada tender misalnya, bukannya per tender yang jujur, namun KKN yang dilakukannya, dan banyak sekali dilakukan oleh manusia yang justru menjerumuskan mereka dalam api neraka. Kemudian Abu Ishaq menjelaskan kembali, kalian mengakui bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham bahwa yang namanya kematian pasti akan menjemput diri kita, entah kapan, bisa setelah ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan bagaimana kematian kita, agar kita bisa menjemput kematian kita menjadi husnul khatimah. Para salafus saleh mencontohkan bagaimana dia mempersiapkan kematiannya. Ada yang untuk mengingat di depan rumahnya digali kuburan supaya dia ingat, dan setiap hari dia berkata kepada kuburannya, wahai kuburan, aku akan sampai pada tempat kalian. Mempersiapkan untuk kematian. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-kaisu man ta'adala amalan akhirah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, bukannya orang yang bertitel profesor, berpangkat jenderal, bertitel doktor dan belakang deret-deret titelnya, tapi kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mempersiapkan amal-amalnya untuk hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr juga menyatakan demikian dalam firman-Nya,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur, dan hendaklah masing-masing diri, wal tanzur nafsu ma qaddamat lima, masing-masing diri memperhatikan apa bekal yang dipersiapkan untuk hari nanti. Wattaqullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan kepada orang-orang mukmin wattaqullah sampai 2 kali, menegaskan. Allah khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu sangat paham dan mengetahui apa yang kau lakukan. Bahkan dari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya, mari kita persiapkan bekal-bekal ini saat ini juga. Mumpung bulan Ramadan kita disampaikan umur kita, kesempatan kita, waktu kita di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebesar-besarnya supaya kita bisa menghapuskan dosa-dosa dalam diri kita, agar kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah siap. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ishaq menjelaskan yang urutan ke-9 kepada para pedagang di Basrah tadi. Kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, tetapi lupa pada kekurangan diri sendiri. Kita kadang melihat orang lain itu salah. Kita kadang melihat orang lain itu banyak kekurangannya, dan dicari kesalahan-kesalahan orang lain, dan melihat seolah-olah bahwa kita ini lebih unggul, lebih tinggi dari orang lain, dan kita lupa pada kekurangan diri kita. Banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita sadar atas kekurangan kita dan kelemahan kita, maka kita akan tawadu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kesombongan, bukannya takabur dan merendahkan orang lain. Kata Rasulullah SAW, yang namanya sombong adalah badrul haq wa ghamtun nas. Orang-orang sombong, kata Rasulullah, itu adalah orang yang selalu menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Mereka selalu merendahkan orang lain dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Belum pernah melihat dirinya bahwa dirinya adalah banyak kesalahan dan kekurangan. Inilah yang nasihat dari Abu Ishaq, supaya kita lebih introspeksi diri. Enggak perlu kita melihat orang lain, kekurangan orang lain, tapi bagaimana kekurangan diri kita ini, dan merasa kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan manusia kita menjadi manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu bukanlah dari luar, tapi dari hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang alim Abu Ishaq mengatakan, kalian sering mengantarkan jenazah dan menguburkannya, tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Maka diingatkan oleh Abu Ishaq bahwa segala kesenangan dan kemewahan, kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya ketika suatu saat kita diangkat di keranda-keranda kematian dan dikuburkan di liang lahat. Maka ingatlah bahwa suatu saat kita akan menghadapi seperti itu. Apapun yang kita miliki tidaklah ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita miliki, yang kita punya di dunia ini, mari kita datangkan pahala di sisi Allah, kita sumbangkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah harta yang sebenarnya yang akan kita bawa di akhirat kelak nanti. Demikian barangkali jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekelumit kajian ini bisa mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
dan petunjuk untuk kita semua. Mudah-mudahan Islam terus kita pegang, kita istiqomahkan dalam hati kita, dan kita akan menemui kematian kita dengan husnul khatimah. Amin. Kematian yang baik. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.